Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sama. ISK Podcast bersama saya Fariha. Kali ini saya sudah ditemani dengan narasumber yang spesial dari Bawaslu Kudus. Dengan Bapak Bahrudin, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi. Mungkin bisa diperkenalkan diri terlebih Ya, dahulu, Bapak. terima kasih Mbak Fariha ya, Ya, dan sahabat-sahabat ISK dimanapun berada. Ya, perkenalkan, saya Bahrudin, ya, salah satu komisioner Bawaslu Kabupaten Kudus. Kebetulan saya ada di divisi atau koordinator divisi penanganan pelanggaran dan data informasi. Jadi Bawaslu Kabupaten Kudus adalah merupakan lembaga pengawas pemilu ya, di tingkat kabupaten, dan di dalamnya ada 5 komisioner, Pak. oke. Kebetulan saat ini ada permohonan dari SK, Pak Ketua sebenarnya yang mau hadir ini, Baik. Pak Ketua ada DL, jadi mendispo saya untuk hadir di podcast ISK kali ini. Iya, oke. Terima kasih Pak Bahrudin sudah Ya, menyempatkan ke ISK. ya. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat, Mbak. Ya, Alhamdulillah. meskipun di bulan ini cuaca curah hujan tinggi ya. Iya, sering hujan ya kalau Ya, sore. betul. Nah, Pak Bahrudin, ini kan pemilu serentak kan akan dilaksanakan sebentar lagi ya, Betul. 14 Februari 2024, betul. 2024. Walaupun masih lama, mungkin euforianya sudah dimulai nih, dan Betul, juga sudah banyak dilakukan persiapan juga kan. betul. Nah, sebelum kita lanjut ke tema yang lebih mendalam, kenapa sih Pak kita harus berpartisipasi menjadi pemilih dalam pemilu? Mungkin bisa dijelaskan. Betul, Mbak. Jadi kalau tadi Mbak Faria bilang euforia pemilu ini sudah mulai, iya sudah mulai. Karena meskipun pemilu itu besok 2024 ya, Iya, masih ada sekitar 1 tahun lebih kan. Tapi persiapan atau tahapan pemilu itu sudah dimulai sejak tahun 2022. oke, Jadi ini kan sudah 2022. mulai pasca pendaftaran dan penetapan peserta pemilu. Peserta pemilu sudah ditetapkan 14 Desember yang lalu ini. Sehingga tahapan awal pendaftaran partai dan tahapan partai ini sudah dimulai. Di samping juga ada tahapan lain, misalkan penataan dapil ini sudah mulai Oh, running sudah ini. ya. Jadi euforianya memang di tataran penyelenggara itu sudah action lah gitu. Tapi kemudian bagaimana di tataran masyarakat atau pemilih ya, Iya. karena setidaknya pemilu itu kan bisa berjalan ketika ada beberapa komponen. Oke. Yang pertama ada regulasinya, kemudian ada penyelenggaranya, Bawaslu, KPU, DKPP, kemudian ada peserta pemilunya. Peserta pemilu itu ada 3, yakni partai politik, calon perseorangan, kemudian yang ketiga adalah calon presiden dan wakil presiden. Nah, yang terakhir ini adalah pemilih. Jadi Oke. pemilu kalau tidak ada pemilih tidak bisa jalan kan. Iya, betul sekali. Nah ini, sehingga bagaimana kemudian pemilih ini turut aktif. Kalau di kita itu Bawaslu kan bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih itu, Pak. Iya, Ya, partisipasi masyarakat lah dalam pengawasan pemilu ini. Meskipun bukan penyelenggara tapi secara person sebagai warga negara, masyarakat itu kan berhak untuk tahu iya. bagaimana proses pemilu ini. Bagaimana nih cara mencoblos yang benar begitu kan. Bagaimana berpartisipasi mengawasi proses tahapan ini kan, pemilih juga perlu mengetahui caranya Iya. begitu. Nah, ini yang paling penting. Caranya bagaimana ya? Ya tentu saja dengan pertama ya, bisa dia bergabung dengan penyelenggara kan, menjadi penyelenggara ad hoc. Kalau di di KPU itu kan ada PPK, DPPS, KPPS. Iya, Ini yang sudah sudah mulai terlaksana kemarin ya, Pak? running ya, Iya, PPK, kemudian ini PPS masih proses PPS. Iya, ini. PPS yang Nah, masih kalau proses. di Bawaslu ini kita Panwasam sudah, nanti ada pengawas desa, pengawas TPS. Itu di pemilih itu bisa turut serta Oke, ya, jadi iya. penyelenggara atau pemilih atau masyarakat yang hak pilih bisa ikut memantau. Jadi pemantau pemilu. Nah, kalau menjadi pemantau pemilu, ya, kalau pemilu itu harus terdaftar di Bawaslu. Hmm, Ya, ada proses
seleksinya, nggih. Kemudian juga bisa mengawasi, mengawasi proses perjalanan pemilu ini. Nah, cara ngawasinya apa? Kalau misalkan ada kecurangan yang terjadi di di lingkungannya, bisa melaporkan ke Bawaslu. Oke. Tidaknya itu, Pak. Jadi Bawaslu juga lembaga pengawasan pemilu ya, Pak? Iya, lembaga pengawas Tapi pemilu. selain sebagai lembaga pengawasan, ada nggak sih tugas-tugas lain yang dilakukan oleh Bawaslu sendiri? Jadi kalau intinya tugas Bawaslu mengawasi seluruh tahapan pemilu begitu. Nah, selain itu Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk melakukan proses ini dalam sengketa proses pemilu kan. Jika ada sengketa antar peserta dengan KPU, dengan peserta pemilu, bisa mengajukan sengketa proses ke Bawaslu. Itu kewenangannya. Jadi ada penanganan di Bawaslu yang dilakukan pada saat sengketa proses. Atau Bawaslu juga punya tugas lain mengawasi terkait dengan netralitas orang-orang yang dilarang terlibat di dalam kampanye pemilu, misalkan Contohnya ASN, ASN itu dilarang. Bawaslu juga berperan melakukan pencegahan terhadap money politik. Oke, money politik. Proses-proses pencegahan itu yang dilakukan oleh Bawaslu. Iya. Tugas lain. Oke, nah berbicara tentang money politik atau praktik politik uang nih Pak, kan mungkin di sekitar kita juga banyak ya menjelang kampanye gitu kan, banyak yang melakukan praktik money politik. Nah, dari Bawaslu sendiri itu tuh ada kayak penindakan nggak sih? Kalau misalnya ketahuan gitu melakukan praktik money politik seperti itu. Jadi mengurai tentang persoalan politik uang kan memang rumit ya. Rumit memang. Dari sisi regulasinya sendiri ya, dari sisi praktek atau budaya di masyarakat, mengurainya panjang ini. Tetapi kemudian apa yang dilakukan Bawaslu sebagai pengawas pemilu, yang pertama yang dilakukan Bawaslu adalah upaya pencegahan. Upaya pencegahan. Di kita itu ada istilah 3 hal, Mbak. Cegah, awasi, tindak. Pencegahan dulu. Makanya kita melakukan berbagai hal ini di tahapan awal pemilu ini. Pencegahan yang kita lakukan pertama, kita buat himbauan ke stakeholder. Ya, himbauan ke partai politik. Himbauan ke stakeholder termasuk tadi stakeholder di PNS ya. Tuh, kemudian himbauan ke kepala desa se-Kabupaten Kudus. Ini dalam rangka apa? Upaya pencegahan. Pengalaman kami di pemilu 2019 ya, banyak hal yang kita lakukan untuk mencegah praktek politik uang. Tetapi kemudian pernah ini cerita ini pada saat hari tenang dulu pemilu 2019, kita sempat menemukan dugaan politik uang. Kalau ada politik uang kan termasuk kategori di Undang-Undang Pemilu kan pidana pemilu ya, Mbak. Iya. Ancamannya hukuman penjara, ya denda. Tapi proses penanganannya ini kan melalui sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu itu ada Bawaslu, Kejaksaan, terus kepolisian. Kita tidak serta-merta sendiri. Kalau itu sudah memenuhi syarat formal material, nanti pembahasan di sentra Gakumdu ini. Nah, ini yang mungkin ini menjadi pendidikan politik untuk kita bersama. Di regulasinya pasal 523 itu Undang-Undang 7 2017 itu memang ada sisi kelemahan. Yang bisa ditinjak dari sisi subjek hukum itu terbatas pada contoh ya, pelaksana, peserta tim kampanye yang terdaftar di KPU. Nah, misalkan ada orang yang tim sukses lah, tapi dia tidak terdaftar namanya secara resmi, itu kalau dilihat dari syarat formalnya, subjek hukumnya tidak bisa. Ya. Inilah kelemahan kita. Kelemahan kita di situ, dari sisi regulasi. Dari sisi praktek, disadari atau tidak, istilah Mbak? Sangu atau sangon amplop ya. Ini terjadi, makanya ini butuh tadi Mbak Faria kalau tanya di awal peran pemilih, ya kan?
Sekarang masyarakatnya budaya masyarakat itu apa? Budaya nyagerke, nyagerke amplop, apa budaya mencegah. Betul enggak, Mbak? Iya, betul sekali. Karena kan money politik itu kayaknya sudah mengakar gitu ya, udah dari lama Nah, iya seperti itu. itu persoalan tersendiri lah. Jadi ada, kalau menurut Friedman itu, kalau penegakan hukum kan bisa dilihat dari budaya masyarakatnya bagaimana. Kalau masyarakat kita, ya, biasanya kalau ada pesta demokrasi kok memanfaatkan momentum, tidak mau mencegah, ya repot ini. Tapi kalau pengawas kita berupaya begini, kita punya rekanan nih, punya pengawas partisipatif nih, kelompok-kelompok di masyarakat itu. Nah, itu upaya yang kita lakukan dari internal kita. Kan tidak mungkin kita Bawaslu menerima kan, orang sudah takut mau mampir ke rumahnya siapa orang Bawaslu itu tidak mungkin gitu. Iya. Kita juga punya simbol-simbol pengawas partisipatif, mereka yang mengkampanyekan untuk berani tolak politik uang. Oke. Nah itu, Mbak. Menarik sekali ya kalau Iya. membahas tentang politik uang ini. Betul. Lalu Pak, saya sedikit membaca bahwa di pemilu 2024 nanti itu akan didominasi oleh generasi muda dan juga pemilih pemula. Nah, Betul. dari Bawaslu sendiri itu apakah ada sosialisasi atau tindakan-tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula? Apalagi kan pemilih pemula dan juga generasi milenial yang masih Milenial, muda, itu kan dia masih labil ya. Dan juga dia kan penggunaan smartphone-nya tinggi dan Iya. juga di internet itu kan dia karena masih labil, terus juga kita kan nggak tahu ya berita-berita hoax gitu. Nah, itu gimana nih dari Iya. Bawaslu? Jadi di era digital ini memang kan trennya anak muda ya. Kalau Mbak tadi Bahra bilang generasi milenial, sekarang generasi Z sekarang. Iya. Generasi Z. Nah, ini kan memang adaptif dengan media sosial. Sekarang aja orang bisa melihat informasi, update informasi apa yang dilakukan oleh Bawaslu, penyelenggara pemilu melalui media sosial tanpa harus datang ke kantor Bawaslu misalkan. Ini kan dengan cepat menerima informasi. Atau ketika ada hoax misalkan, itu mudah menyebar kan. Iya. Nah, bagaimana pemilih pemula generasi milenial bijak bermedsos? Nah, ini kan tentu harus ada pendidikan politik. Oke. Nah, ini yang dilakukan Bawaslu, Bawaslu Kudus terutama mulai dari 2019 kita sudah banyak melakukan sosialisasi ke terutama kampus. Ya, mahasiswa, organisasi intramahasiswa, ekstramahasiswa, masuk ke sekolahan. Kita ada program Bawaslu Goes to School. Oke. Ya, sosialisasi ke sekolahan-sekolahan itu, Mbak. Kita kerjasama dengan sekolahan, sosialisasi. Nah, terakhir kita itu malah di beberapa sekolahan SMA negeri ya, kan ada program kurikulum Merdeka Belajar. Iya, benar. Kita ada kerjasama kemarin dengan SMA 1 Mbak, SMA 2 Mbak ya, SMA 1 ya. SMA 2 Mbak ya. Mbak 2 Mbak. Itu kita sosialisasi ke sana, dan sebaliknya mereka ada di sekolah itu ada materi tentang pendidikan Pancasila atau pendidikan tentang politik. Kemudian mereka datang ke Bawaslu juga, melihat bagaimana suasana pekerjaan di Bawaslu begitu. Ada 100 lebih kemarin. Nah, ini salah satu upaya kita satu gitu ke ke sekolahan, mahasiswa, kampus itu. Kemudian yang kedua, Bawaslu Kudus juga ada program pramuka Saka Adiasta Pemilu. Iya, mungkin bisa dijelaskan, Nah, Mbak. ini yang mungkin bagi adik-adik muda ya yang masih di sekolahan tahun 2020 kita rintis, 2021 kemarin diresmikan kemudian kita rekrutmen. Saka Adiasta adalah Saka di bidang kepramukaan yang di situ meliputi tentang pendidikan pengawasan partisipatif melalui generasi muda di pramuka. Seperti Saka yang lain, kalau di Kudus kan ada Saka Wanabakti, Saka Bakti Usada,
Bayangkara kan. Nah, Iya. kita di Bawaslu itu sudah diresmikan oleh Warcap Kudus. Oke. Dan kebetulan mana kita sudah rekrutmen pertama kali, Mbak. Sudah rekrutmen ya? Sudah, iya. Nah, Itu berarti didominasi anak muda ya, Pak? Khusus sekolah gitu khusus atau gimana? sekolah, Khusus khusus sekolah. sekolah anak-anak SMA. Nah, kalau anak SMA itu kan mereka pemilih pemula tuh. Iya. Pada kelas 11 ya, kalau usia 17 tahun itu. Iya, kelas Nah, 11. mereka kan baru akan nanti di 2024 ikut pemilu, ikut nyoblos. Nah, ini penting pendidikan ini. Sebenarnya tadi mencegah Mbak Fariha tadi yang sampaikan, bagaimana kalau mereka itu pinter bermedsos, tapi juga bisa bijak bermedsos. Iya. Ini, Mbak. Jadi untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula juga ada upaya-upaya yang dilakukan ya, Betul, sosialisasi ke kampus, ke sekolah, kemudian pembentukan Saka Adiasta, Adiasta. pemilu, betul. Dan juga diharapkan ini para pemilih pemula itu bisa bijak dalam bermedia sosial. Iya, betul ya. Nah, ngomong-ngomong tentang bijak bermedia sosial, di Bawaslu sendiri tuh apakah ada tim cyber gitu Pak untuk memerangi mungkin berita-berita hoax atau isu-isu yang menyangkut sara atau ujaran kebencian gitu dalam mengawal pemilu kali ini? Jadi kalau tentang tim cyber ya, ini memang ranahnya ada di Bawaslu RI ya. Karena ini masih baru awal tahapan ya. Seingat saya di tahun 2019, Bawaslu RI itu pernah kerjasama dengan platform media sosial, dengan Facebook. Oke. Ya, dan platform media sosial. Nah, ini mungkin turunannya juga bisa sampai ke daerah nantinya. Cuma persiapan 2024 ini masih tataran apa ya, menata MOU atau kerjasama. Pengalaman yang dulu 2019 itu ketika ada hoax, isu sara atau black campaign, itu memang ada upaya untuk bagaimana pertama mencegah, kedua kalau sudah terpolarisasi bagaimana bisa di take down lah, kalau di Facebook kan di take down ya, bisanya yang men-take down itu kan platformnya ya. Kita tidak bisa itu melalui kerjasama. Yang kedua, Bawaslu juga memiliki media sosial. Media yang kita miliki juga sebagai upaya untuk memantau media sosial yang mungkin terkait pemilu itu bersifat negatif tadi, ujaran kebencian, sara yang terkait pemilu ya, terutama ini kan rawan sih. Orang kalau sudah menyampaikan sesuatu yang bukan fakta terus viral di medsos itu bahaya, Pak. Iya, apalagi di media sosial itu kan informasinya cepat sekali menyebar, ya. Cepat menyebar. Apalagi kalau terkait pemilu ini kan rawan juga ya. Nah, itu kemarin tuh waktu launching indeks kerawanan di Bawaslu itu kan membuat indeks kerawanan pemilu, Mbak. Nah, beberapa hari yang lalu sudah di launching oleh Bawaslu RI. Nah, data IKP itu dari kabupaten kota seluruh Indonesia, Mbak, termasuk provinsi itu. Nah, Kudus kalau dikategorikan rawan sedang. Tuh. Nah, salah satunya isu yang menarik di IKP itu adalah terkait dengan media sosial. Bagaimana nantinya upaya Bawaslu untuk mencegah polarisasi yang negatif di media sosial, ya, persoalan hoax, isu sara itu, ya tadi melalui kerjasama dengan platform. Yang kedua, pengawasan intensif. Kita memang tidak ada tim cyber khusus, enggak, karena tim cyber ini kan memang butuh keahlian khusus ya, Mbak. Di Polri saja tertentu ya. Nah, itu, Mbak. Dan kita juga sebenarnya secara lokal ya kerjasama. Kita ada 3 tim Gakumdu itu. Pernah kita bicarakan dengan tim Gakumdu, dengan Polres. Nah, nanti bisa turut serta membantu mengawasi di media sosial gitu, Mbak. Oke, jadi meskipun tidak ada tim cyber tapi juga Bawaslu juga aktif untuk memerangi dan mengawasi berita-berita di media sosial juga ya, dan juga bekerja sama dengan pihak ketiga. Kemudian isu-isu yang menjadi perhatian itu apa sih, Pak?
untuk diawasi? Mungkin selain hoax atau SARA, Ya apakah ada yang tadi lain? ya, yang pertama memang media sosial. Karena cepatnya informasi, polarisasi di media sosial itu butuh pengawasan ketat. Yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan kampanye, ya kan. Bagaimana peserta pemilu itu bisa menggunakan cara-cara yang sesuai dengan tata peraturan perundang-undangan. Karena masa kampanye ini kan hanya 75 hari, Pak. Iya, Meskipun 75 hari. penetapannya di tanggal 14 Desember, tapi masa kampanye baru dimulai tanggal 28 November 2023 sampai batas 3 hari sebelum hari 14. Nah, 3 hari itu kan masa tenang. Nah, itu waktunya singkat. Sehingga jeda waktu yang panjang ini sejak penetapan peserta pemilu 14 sampai nanti 28 November 2023, jeda yang panjang. Ada waktu peserta pemilu bisa melakukan sosialisasi, baik itu di media sosial, tetapi bagaimana kemudian cara yang dilakukan ini sesuai peraturan perundang-undangan. Itu yang kita kawal, yang kita awasi itu. Kemudian selain itu kira-kira ada nggak sih tantangan-tantangan yang mungkin akan dihadapi Bawaslu di pemilu 2024 mendatang? Kalau dari sisi tantangan, karena pelaksanaan pemilu ini kan ya hampir sama dengan pemilu 2019. Undang-undangnya sama, masih Undang-Undang 7 2019. Cuman dari sisi teknis ada beberapa perbedaan ya di tahapan termasuk kampanye tadi kan itu. Kemudian juga ya tadi Mbak yang sampaikan, media sosial itu merupakan tantangan juga. Ya, karena mengawasi media sosial itu butuh keahlian khusus. Itu keahlian khusus. Kemudian kalau tantangan dari sisi tupoksi, tugas pokok dan fungsi Bawaslu, saya kira tidak ada tantangan yang yang berat lah. Kalau sudah menjadi tugas kita itu. Dan kebetulan juga ini sudah ada Panwaslu kecamatan, nanti ada pengawas desa, sehingga struktur Bawaslu di tingkat bawah kecamatan sampai desa kalau sudah mulai terbentuk, kita ini kan mudah ya, ada koordinasi begitu. Kalau dulu di awal pendaftaran peserta pemilu kan belum terbentuk Panwascam tuh, pengawasan kita masih terbatas kabupaten, jadi persennya masih terbatas. Itu baru ya Pak? Baru November kalau tidak salah ya dilantik itu. Nah, kalau dulu di awal pendaftaran itu kabupaten, ngawasi verfak saja, verifikasi partai itu kita hanya berapa orang, enggak ada 10 lah. Tapi dengan terbantunya ada Panwascam kan, waktu verfak perbaikan kita bisa ngeplot ke mereka begitu. Oke, jadi karena adanya juga dibantu oleh struktur Bawaslu yang di bawah, pengawas ad hoc istilahnya kalau di kecamatan. Jadi mungkin lebih memudahkan tugas Bawaslu seperti itu ya. Ya. Nah, kemudian menurut Bapak Bahrudin, harapan untuk pemilu 2024 itu seperti apa sih? Ya, kalau saya sebagai penyelenggara harapannya khususnya di Kabupaten Kudus ya, karena kita pengawas pemilu di tingkat kabupaten ya, bagaimana pemilu di Kabupaten Kudus ini nanti bisa berjalan dengan lancar, kondusif lah. Kita berharap Kudus ini kondusif, tidak ada pelanggaran, tidak ada persoalan yang menyebabkan konflik horizontal, karena pelaksanaan pemilu kan rawan konflik ya, konflik horizontal terutama di antara masyarakat. Makanya kita berharap kondusif, pemilu itu bisa berintegritas, berkualitas. Nah, dengan cara apa? Harapan kita itu ya dengan cara peran serta dari masyarakat. Penyelenggara tidak bisa jalan sendiri, tidak bisa sendiri tanpa ada peran serta masyarakat. Kalau di kami sebagai pengawas, Bawaslu tidak bisa berjalan sendiri mengawasi seluruh tahapan. Jadi butuh peran serta masyarakat untuk turut serta mengawasi, termasuk Mbak Fariha ya.
sepanjang Mbak Faria bukan sebagai peserta pemilu anggota partai, ya bisa tuh ikut mengawasi. Iya. Jadi nanti kalau sudah running nih tahapan, ada pelanggaran atau ikut melakukan pendidikan politik, itu kan memberikan manfaat untuk masyarakat kan. Makanya ini saya juga berterima kasih nih ISK mengundang kita gitu loh. Ini juga bagian pendidikan politik untuk masyarakat, untuk publik gitu. Jadi ketika terlihat kecurangan di masyarakat, kita juga sebagai masyarakat bisa mengadukan seperti itu Bisa, ya Pak, iya. ke Bawaslu. Iya. Nah gini Mbak Fariha, tambah sedikit ini, bagaimana cara mengadukan? Nah, bagaimana cara mengadukan? Nah ya, kita ada media sosial Bawaslu ya, di Instagram, nggak usah lupa ini, nanti bisa dicari di Google ini. Oke. Facebook, Twitter, Instagram, silahkan langsung ngetik di komen ya, atau di media sosial kami. Kita juga punya akun YouTube juga Mbak, ya, Iya, kanal akun YouTube YouTube juga untuk sosialisasi ini. Ya mirip-mirip lah dengan programnya ISK ya. Kita ada juga program podcast ini. Ini upaya kita untuk pendidikan politik pada masyarakat. Atau bisa melalui call centernya Bawaslu ya, di telepon kantor atau WA ya. Nanti bisa dicari di Google Bawaslu Kabupaten Kudus, ketemu tuh semua medsosnya termasuk website. Kita ada 2 website Mbak. Website utama untuk rilis berita-berita kegiatan yang kita lakukan. Terus ada website khusus PPID. PPID itu terkait pengelolaan data dan informasi. Oke. Nah, ini seluruh kerja-kerja Bawaslu ya, baik itu kelembagaan dan kepemiluan, itu datanya ada di situ. Makanya sejak PPID berdiri itu banyak terutama mahasiswa Mbak, mahasiswa yang melakukan penelitian di Bawaslu, minta data, mohon informasi itu melalui PPID. Jadi masyarakat juga bisa mengakses ya Pak secara terbuka. Iya bisa. Dan itu mudah diakses begitu. Itu atau datang langsung ke kantor, datang langsung ke kantor di Gor Wergowetan, sebelah barat Bangjo. Faria sudah pernah ke sana? Iya sudah. Bisa collab ini kita ISK dengan Bawaslu kan? Karena kita kebetulan dengan teman-teman media juga dekat Mbak. Kita ada grup khusus dengan teman media, mungkin yang di ISK Mas Adi kayaknya ya. Jadi kalau kita ada kegiatan Mas, ya informasi buat sahabat ISK enggak. Kalau kita ada kegiatan kita rilis di grup wartawan, teman-teman wartawan juga ikut membantu kita nih menyebarkan informasi Bawaslu. Ya setidaknya apa yang dilakukan Bawaslu ngapain itu kan kita informasikan ya melalui teman-teman wartawan juga. Dan syukur alhamdulillah di akhir tahun ini juga kita dapat penghargaan dari PWI Kabupaten Kudus bahwa Bawaslu ini termasuk lembaga yang informatif ya. Di akhir tahun ini Mbak, dari PWI terus dari Bawaslu RI kita dapat anugerah konten grafis terbaik 2 se-Indonesia. Terus juga dari Bawaslu Jawa Tengah kemarin nih baru saja minggu ini dapat penghargaan lembaga informatif juga. Banyak ya Pak penghargaannya. Dan nanti di 31 Desember ya, mungkin ini juga informasi buat sahabat ISK di mana berada. Jangan lupa nanti di tanggal 31 Bawaslu akan live streaming akan menyampaikan publikasi kinerja selama tahun 2022. Nanti streaming di akun YouTube Bawaslu Kudus. Di akun YouTube Bawaslu. Jangan lupa ya teman-teman. Betul Mbak. Nah jadi ketika kita melihat kecurangan nih, jangan lupa untuk diadukan ke Bawaslu, bisa melalui berbagai media sosial Bawaslu, mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, website. Oh enggak ya kalau website ya? Website bisa sebenarnya. Bisa ya website atau juga PPID. Website PPID itu kan ada kanal aduan. Seperti itu. Dan juga mungkin bisa langsung datang ke kantor Bawaslu sendiri. Nah sebenarnya masih banyak sih Pak yang ingin kita bahas pada pagi hari ini. Namun terasa karena ya ini ya
Karena keterbatasan waktu mungkin Oke. kita cukupkan dulu ya. Jadi teman-teman semua, keterlibatan masyarakat yang sadar pemilu di dalam ekosistem digital ini tuh sangat penting ya. Karena kan masyarakat yang terlibat aktif untuk mengawasi pemilu itu dia bisa ikut serta dalam mengawasi proses pemilu agar kondusif seperti itu. Nah, terima kasih kepada Pak Bahrudin yang telah Sama-sama Mbak menyempatkan Fariha. waktunya untuk datang ke ISK Podcast. Terima kasih juga untuk ISK ya. Ya, sama-sama, Pak.